Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkecambahan, khususnya itu bagaimana pengaruh ekstrak buah tomat terhadap dormansi yang terjadi pada biji. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekstrak buah tomat terhadap dormansi pada biji. Sebelum masuk lebih jauh pada materi kali ini, perlu diketahui bahwa perkecambahan merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan. Perlu diingat bahwa biji yang berkecambah merupakan biji yang sedang tidak dalam keadaan dorman, atau biji yang telah melewati fase istirahat atau fase dormansi dan siap tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, proses perkecambahan dimulai pada saat air memasuki biji. Proses ini dikenal dengan istilah imbibisi. Nah, proses ini merupakan proses awal dari perkecambahan. Baik, di sini terdapat gambar bagaimana proses perkecambahan pada biji. Nah, pada gambar ini terdapat gambar biji dan bagian-bagiannya, di mana bagian ini merupakan endosperma yang merupakan cadangan makanan. Di atasnya terdapat lapisan aleuron, kemudian terdapat kotiledon yang merupakan bakal dari daun, dan terdapat juga embrio. Di mana embrio ini merupakan bagian yang dimasuki oleh air. Pada saat air masuk ke embrio, air akan merangsang aktifnya hormon giberelin. Perlu diingat, di sini air sangat berperan penting dalam perkecambahan. Nah, karena airlah yang akan merangsang hormon giberelin ini untuk aktif. Nah, hormon giberelin ini kemudian akan merangsang aleuron untuk mengeluarkan atau mensekresikan enzim hidrolisis. Nah, enzim itu dikenal dengan enzim amilase. Nah, enzim ini akan mengubah pati menjadi glukosa atau gula sederhana. Nah, glukosa ini kemudian diubah menjadi energi yang kemudian akan digunakan oleh biji untuk berkecambah. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang dormansi yang sudah disebut di awal-awal tadi. Jadi, dormansi ini merupakan masa istirahat yang dialami oleh beberapa bagian tanaman, yaitu biji, umbi, atau rizoma. Dormansi bisa juga diartikan sebagai kemampuan biji untuk mengundurkan fase perkecambahannya hingga pada saat biji mendapat keadaan yang menguntungkan untuk bertumbuh. Nah, dormansi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya itu meliputi cahaya matahari, suhu, maupun air. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dormansi biji secara internal dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Fauzia pada 2021 yang mengatakan bahwa dormansi biji dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu tidak sempurnanya embrio, di mana embrio yang tidak sempurna tidak dapat menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan untuk memulai pertumbuhan. Kemudian yang kedua itu embrio yang belum matang secara fisiologis. Embrio yang belum matang secara fisiologis tidak akan mampu merespon rangsangan lingkungan sehingga biji tidak akan memulai proses perkecambahan.
Kemudian yaitu kulit biji yang tebal. Jadi kulit biji yang tebal dapat menghalangi air, udara, atau cahaya yang diperlukan dalam proses perkecambahan. Kemudian yang keempat yaitu kulit biji yang impermeable, di mana jika kulit biji tidak permeabel atau tidak dapat menyerap air dengan baik, maka air yang diperlukan untuk proses perkecambahan tidak dapat masuk ke dalam biji. Sedangkan air merupakan faktor yang sangat-sangat penting dalam proses perkecambahan. Dan yang terakhir yaitu adanya zat penghambat perkecambahan. Nah, beberapa biji mengandung zat-zat penghambat seperti asam absisat atau fitohormon. Nah, zat penghambat inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan kali ini. Jadi, zat penghambat atau biasa dikenal dengan inhibitor adalah zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia pada proses perkecambahan sehingga dapat menghalangi benih untuk berkecambah. Seperti yang dikatakan tadi, contoh zat penghambat yaitu asam absisat atau fitohormon lain. Nah, zat-zat ini dapat menghambat aktivitas enzim-enzim yang diperlukan untuk berkecambah oleh biji atau mempengaruhi respon embrio terhadap rangsangan lingkungan. Nah, sifat inhibitor ini berlawanan dengan katalis yang mana mempercepat laju reaksi pada perkecambahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui apakah benar terdapat zat penghambat dalam buah. Nah, pengujian kali ini kita akan menggunakan ekstrak buah tomat, di mana tomat ini diketahui mengandung zat penghambat, salah satunya yaitu asam absisat. Jadi, berikut proses yang akan dilakukan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu blender, wadah plastik, kapas, biji kacang hijau atau Phaseolus radiatus, dan tomat atau Solanum lycopersicum. Berikut proses pembuatannya. Baik, untuk menguji bahwa pada tomat terdapat kandungan zat penghambat, maka dilakukan praktikum, di mana di sini telah disediakan alat dan bahan yaitu kacang hijau atau Phaseolus radiatus, tomat atau Solanum lycopersicum, dan terdapat kapas, wadah plastik, saringan, dan juga blender. Nah, untuk memulainya maka bahan-bahan ini dipersiapkan terlebih dahulu. Langsung saja ke proses pembuatan sari dari tomat. Terlebih dahulu kita potong kecil-kecil buah tomat dan dimasukkan ke dalam blender. Di sini, sari tomat di blender hingga benar-benar halus. Tomat yang di blender juga tanpa menggunakan tambahan air, hanya murni dari tomat itu sendiri. Setelah di blender, tomat kemudian disaring untuk mendapatkan sarinya. Nah, pada praktikum ini dibutuhkan sari buah tomat yang kental dan juga sari buah tomat yang encer. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari kedua perlakuan tersebut. Setelah disaring,
Sisihkan sedikit sari buah tomat untuk kemudian dicampur dengan air. Sari buah tomat yang telah disisihkan kemudian dicampurkan dengan 10 ml air untuk membentuk sari tomat yang encer. Selanjutnya, alasi wadah plastik yang telah disediakan dengan menggunakan kapas. Nah, wadah plastik ini digunakan sebagai media tumbuh dari kacang hijau tersebut. Alasi ketiga wadah tersebut. Lalu, tempelkan penanda pada setiap wadah plastik, yaitu kontrol, sari kental, dan sari yang encer. Selanjutnya, basahi wadah bertuliskan kontrol dengan menggunakan air biasa. Wadah berisi tanaman kontrol ini akan digunakan untuk membandingkan bagaimana proses perkecambahan normal dan proses perkecambahan yang diberi perlakuan. Basahi juga kapas yang ada pada wadah bertuliskan wadah encer dan wadah kental menggunakan sari buah tomat yang telah disiapkan tadi. Setelah wadah tanam telah siap, masukkan beberapa butir kacang hijau ke dalam wadah tersebut, baik pada wadah kontrol, wadah sari kental, dan wadah sari encer. Setelah semua wadah terisi kacang hijau, basahi kembali wadah kontrol dengan air, kemudian wadah yang berisi sari kental menggunakan sari yang kental, dan wadah berisi sari encer dengan sari yang encer pula. Setelah wadah tanam siap, letakkan wadah tanam pada suhu ruang, kemudian amati perkecambahan dalam waktu 3 hari dan lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam waktu 3 hari, diperoleh hasil bahwa pada hari pertama, wadah kontrol selaput kulit pada biji telah terkelupas namun belum muncul kecambah. Sedangkan pada wadah yang disiram dengan ekstrak tomat kental dan ekstrak tomat encer tidak ada yang berkecambah. Pada hari kedua, pada wadah yang berisi biji kontrol telah berkecambah, sedangkan pada wadah yang berisi biji yang disiram dengan ekstrak kental maupun ekstrak encer tidak ada yang berkecambah. Dan pada hari yang ketiga, wadah yang berisi biji kontrol berkecambah, sedangkan yang berisi ekstrak kental maupun ekstrak encer
bijinya tidak ada yang berkecambah. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat dilihat bahwa biji yang disiram dengan air tetap berkecambah, yang artinya air tersebut tidak mengandung zat penghambat. Sedangkan dapat dilihat pada kedua wadah berisi biji yang disiram dengan ekstrak tomat, baik dengan ekstrak tomat kental maupun ekstrak tomat yang encer, keduanya tidak ada yang berkecambah. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada tomat benar terdapat zat penghambat, di mana kemungkinan zat penghambat tersebut adalah asam absisat atau ABA. Nah, asam absisat ini merupakan salah satu jenis hormon. Hormon ini sangat menghambat pertumbuhan tanaman karena hormon ini bekerja berlawanan dengan hormon auksin dan giberelin dengan jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa pada daging buah tomat terdapat zat penghambat atau inhibitor yang dapat mempengaruhi perkecambahan biji, di mana zat penghambat tersebut yaitu asam absisat yang kerjanya berlawanan dengan hormon giberelin dan auksin. Nah, kedua hormon ini sangat berperan penting dalam proses perkecambahan, sehingga dengan adanya zat penghambat dari hormon atau asam absisat ini akan menyebabkan terjadinya dormansi pada biji. Baik, sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.